Perkenalkan, nama saya Diana Timbin, NPM 2024-110012, kelas B Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Definisi ejaan. 1. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Oleh karena itu, dalam penulisan ataupun kata kalimat perlu memperhatikan kaidah-kaidah aturan dan aturan baku yang berlaku, seperti pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenomena dengan huruf dan penyusun abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan dan ujaran berupa tanda baca. Yang kedua, langkah-langkah pembakuan bahasa Indonesia. Berikut adalah 4 langkah-langkah pembakuan bahasa Indonesia. 1. Pemilihan. 1. Variasi atau dialek tentu akan dipilih kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku. Ragam atau bervariasi tersebut biasa berupa satu ragam yang telah ada, misalnya dipakai dalam kegiatan politik, sosial, atau perdagangan, dan bisa merupakan campuran dari berbagai ragam yang ada. Bisa saja yang dipilih itu adalah ragam yang belum merupakan bahasa pertama bagi masyarakat ujaran di daerah negeri itu, yang dibuatkan oleh Al-Waisa 1986. Yang kedua, kodifikasi. Kodifikasi yaitu hal yang memperlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma dalam berbahasa oleh masyarakat. Modifikasi ini meliputi 1. Atofologi, 2. Penerapan atau lafal, 3. Tata bahasa, 4. Peristilahan dan peristilahan. Badan atau lembaga tertentu biasanya ditunjukkan untuk terlaksananya kodifikasi ini. Lembaga ini menyusun kamus, buku tata bahasa dengan pedoman kode atau variasi yang akan dimasyarakatkan, sehingga setiap orang mampu mempunyai acuan aturan bahasa yang benar. Setelah modifikasi ini dibentuk, maka warga negara yang berpendidikan akan mempelajari atau ingin mempelajari bentuk bahasa dan menghindari yang tidak benar, walaupun tidak benar ragam bahasa sendiri. Al-Waisila 1986. 3. Penjabaran fungsi. Apa yang dimodifikasikan itu tidak akan memasyarakat tanpa adanya penjabaran fungsi ragam yang sudah standar itu. Pada kenyataan, proses elaborasi fungsi ini akan melibatkan permasyarakatan. Hal-hal ekstraguistik seperti pembiasaan format atau bentuk surat atau dalam penyusunan tes dan lain sebagainya. Al-Wasila 1986. Yang keempat, persetujuan. Pada akhirnya, ragam bahasa itu mesti disetujui oleh anggota masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka. Kalau sudah sampai pada tahap ini, maka bahasa standar itu mempunyai kekuatan untuk mempersatukan bangsa dan menjadi simbol kemerdekaan negara dan menjadi ciri berbeda dari negara lainnya. Al-Waisila 1986. Nomor ketiga, 6. Ejaan resmi yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen 1901, ejaan Sewandi 1947, ejaan yang disempurnakan 1972, pedoman umum ejaan disempurnakan 1975, ejaan pembaharuan 1957, ejaan Melindo 1959,
dan ejaan LBK 1966. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai ejaan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.